Kan saya juga tadi Akang udah bilang, Akang dari awal musik itu berarti main drum. Coba saya pengen tahu ya. Boleh. Coba main drum. Coba. Nah, jadi oke, buat para dulur semuanya nih, Kang Wagi saya ini selain pemain keyboard juga dan juga melahirkan artis-artis Tasikmalaya, beliau juga memang basically-nya pemain band. Kita pengen tahu seperti apa ya main band pada zaman dulu. Coba kita cek aja. Wes. Coba. Ya. Kasih lagu Europe. Lagu non, Kang? Hah? Euro. Multifungsi dan juga multi talent banget. Hah? Gitar. Gitar. Coba gitar karena memang dulu Cina pernah main di drum, pernah main di gitar juga. Luar biasa, sok cobaan ya Kang Wagi, jarang-jarang ya. Nanti mah Kang Wagi ngadram ongkol, umparkan na gitar laguna eta jair mundurnya. Sebetulnya cuma semua bisa semua pernah dicoba. Ya. Yang belum itu yang dicoba apa? Yang coba kendang. Suling. Oh, suling mah bahaya tuh Kang. Kendang bisa. Kamu nakang namu ieu suling ke abi keluar tina suling kan. Sok coba Kang. Ih, keren banget. Udah persis ini mah ya. Gayanya juga udah gaya Kang Roma Kang. Ini ngawahan? Tahu kesana. Sok diganggu ulah tuh. Lagu naon nu bieu teh lagu naon? Judulna? Cingcangkeling. Cingcangkeling. Lain eta lain cingcangkeling. Cingcangkeling cuman mainnya pales gitu. Oh nya gitu naon deui mainan deui. Kenang bisa. Kendang bisa. Oh coba kendang. Kumaha lamun dijogedan ku aku kendangnya. Sok jogedan. Coba tapi aya anu blatuk blak. Koplokeun. Koplokeun atuh sok coba. Yang bisa juga artis satu joget saya juga sok. Lihat Akang balon era. Mau tukang kendang bisa. Tukang naon deh? Tukang suling. Tukang teuing, untuk misalnya mah tukang teuing. Si Kang Wagi mah tukang teuing. Jadi sebetulnya mah di papa itu mana nyaman dulu tuh gitu. Ternyata akhirnya di keyboard tuh nyaman gitu. Di keyboard yang nyaman. Karena nyaman nanti sering dipanggil di keyboard gitu. Oh iya, berarti dari semua alat musik yang ada di sini, akhirnya jodohnya jatuh cintanya di keyboard. Ya. Nah, Kang Balon, Ya. Ada Kang Balon jatuh cintanya di naon? Hah? Coba saya mau nanya, maka ai saya mah geus pasti Ya. jatuh cintanya ngobrol bebarawakan, lamun teu ngomong teh gara repet gitu. Kalau Ai Kang Balon mah naon? cintana apa nyanyi dangdut? Kamu nyanyi dangdut? Tenang kayak Rovista kayak dangdutnya. Tuh Kang Ijul. Oh, Cailin ke lah. Hah? Kumaha? Lagi haus. Haus. John. Kata saya cai John. Ini kita punya satu teman. Ada Om John. Om John ini bisa memberikan minuman apa aja, ya. Panas, dingin. Atau kita mau yang putih ada. Nah, ini dia Om John. Musiknya mah yuk. Anu ada ngenaun atulah musiknya. Kami joget. Ya. Lapor dulu atuh. Hei. Lapor dulu. Lapor.
siap salah gitu. Ulangi, lapor dulu. Lapor dulu. Lapor. Gimana? Hah? Saya udah ada. Oh gitu. Oh, Om Jon, air putih aja, John. Oh, mangga Kang, cai-caina di level santai we. Makan apa di bumi nyaliranya Kang ya? Ditampi soalnya abi terus lamit teu main drum jadi asa heho. Iya. Haus. Haus sok mangga di level iya ini air putih. Air putih itu Main bagus drum, untuk di tahun kesehatan. berapa? Apapun Berapa? makanannya, minumnya tetap air putih saja. Om Jon, hei, lapor. Saya lapor lapor. dulu tuh. Oke kan? Di level lah. Ya, ya. Cai-cai dulu. Minum dulu. Haus aja, kita juga haus. Ayo kumaha ngedom dah. Hah? Kayak lah. Buka heula. Tukang kenang kami tahu. Hah? Ayo keueut Kang. Aduh, gusti engke aya di pangkarnya aya cai balong seur. Hese gini kan. Nih coba kita face-nya dibuka dulu agak susah. Abi ge maneh heho. Terus lamit teu main drum geus Oh sakali. itu anak tuh udah lama nggak main drum berapa tahun? Berarti udah 20 tahun ya Kang, ya. Terakhir itu tahun 2002. Oke, baik. Mudah-mudahan belakang Wagi tetap eksis terus ya. Walaupun misalkan ada panggilan di drum, oke. Oke. Yap, ikan hiu, ikan cucut, yuk lanjut. Nah ini ada narasumber kita yang kedua. Narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Ferry Awansa. Ya. Oke, Bapak Ferry gimana sih bagi-bagi tugas selain jadi ketua FAMI di Bangka Bangka Belitung. Belitung, terus juga menjadi advokat juga, jadi lawyer juga. Itu cara bagi-bagi waktunya gimana Pak? Kalau misalnya ada nih dari anggota FAMI, saya pengen begini, saya punya ide ini, saya punya ide itu. Di sisi lain klien juga mungkin, saya punya masalah ini, punya masalah itu. Nah, gimana cara bagi waktunya gitu Pak? Oke, baik, terima kasih ya. Mbak, siapa tadi? Mbak Elin. Elin, panggilannya Suri. Ce Elin. Mbak Elin. Mbak Elin ya. Ya, Jadi memang kita punya tugas, punya amanah, ya, punya mandat itu berat sekali. betul. Apalagi saya banyak di Jakarta sekarang ya. Ya, Standby-nya. Terkadang memang kegiatan itu nggak mungkin, apalagi saya sebagai ketua provinsi ya di Bangka Belitung sana untuk khusus musik Melayu ya, dangdut Iya. Indonesia. Karena ketua umum kita juga amanahnya Pak Haji Roma Irama. ya, Beliau mengamanatkan ke saya agar musik dangdut ini harus kita hidupkan betul. di Indonesia maupun di luar negeri. Iya. Nah, makanya PAMI itu sebenarnya ceritanya terbentuknya baik dari kalangan kita di daerah sampai ke luar negeri pun sudah ada. Wah, Jadi PAMI itu internasional. Jadi Oke. sebenarnya itu. Jadi kalau kita untuk mengatur kegiatan kita itu biasanya kita ada organisasi pasti ada ketua hariannya, ada sekretarisnya. Nah, nanti dari mereka-mereka inilah yang akan mengerjakan tugas-tugas itu. Iya. Paling saya sebagai ketua gimana? Saya hanya melihat apa yang kurang, apa yang ini untuk lobby-lobby ke atasnya saya. Betul, Seperti ya. itu. Karena sebagai penyambung lidah Ya. dari para anggota Ya. untuk para ketua juga. Siap. Oke, baik buat para dulur-dulur KB tentunya dimanapun berada, tentunya Kang Balon, Ya. kita bakal break dulu ya, dan tentunya kita ada satu persembahan artis yang sangat cantik dari Rovista Nada. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan
Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya terus begini. Pedihnya hatiku, kau begitu terima. Oke, luar biasa, keren banget Kang Balon. Ya. Kela, mau ditaruh situ si Neng cantik yang berpakai baju biru. Malah Mual, isin. yakin? Mual. Mual kenalan heula mual. Mual. Ya nggak satu tenan naon Kang Balon meni balaga pisannya Isin. karunya si Ete. Isin cenah bisi Gelis ya. ya. Hah? Angka 10 mungkin. Angka 10. Mal Oh. kian. Mal Kela, kian. ada Kang Balon teh lagi nyari jodoh atau enggak? Nuju. Nuju, oh lagi proses gitunya, lagi cuman kepending ku corona, jadi eta. ngewe heula gitunya. Oke, balik lagi masih di acaranya Wuyuhan. Oke, dan tentunya masih bersama di sini narasumber yang kece-kece badai, kecenya kena badai gitunya. Enggak, jangan ya, pokoknya acara ini tetap luar biasa. Jangan lupa pokoknya ditonton terus. Dan tentunya kita masih ngobrol-ngobrol bersama Kang Feryansyah. Ya, Masih siap. kita membagi waktu tadi ya, Iya, iya. antara pekerjaan di entertain dan juga menjadi seorang advokat atau juga lawyer ya. Oke, nah berarti di masa pandemi corona ini ada beberapa aktivitas kita yang pending kan Kang? Iya. Nah, sampai saat ini juga kita masih tetap ya, masih masa PSBB gitu ya. Jadi masih dibatasi. Nah, mungkin buat para pekerja seni juga, buat para musisi Tasikmalaya juga yang ada di sini juga itu mengalami hambatan. Boleh mungkin saya tahu ya, selama pandemi corona kita juga nggak boleh keluar rumah, kita tetap di rumah saja ya. Tapi di rumah saja juga kita produktif. Apa sih yang dilakukan Kang Feryansyah selama pandemi di rumah saja ini yang sudah Oke. Kita tetap melakukan itu ya. ya, Jaga jarak, ya Betul. pertama ya seperti anjuran pemerintah lah iya, untuk sering menjaga kesehatan. Akan tetapi ya bagaimana nasib para pekerja seni. iya, betul. Itu yang harus kita utarakan mungkin kan Ya. seperti disampaikan oleh Mbak tadi. Dalam rangka ini ya kita akan mencari solusi sebagai ketua, misalnya sebagai ketua PAMI lah, taruhlah apa musisi atau ketua artis atau apa, mereka akan mencari solusi karena tidak semua para musisi ini bisa untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Betul, Kak. Contohnya dalam hal mereka untuk kehidupan, Iya. makan mereka bagaimana. Iya. Nah, saya waktu itu ketika saya ini cerita pengalaman aja ya. Boleh. Saya merasa terpanggil, oh ini keluarga besar kita, penyanyi, pemusik, pemain, ini harus hidup. Iya. Untuk mereka bertahan bagaimana? Ya saya usahakan itu. Saya buatkan surat kepada pemerintah, kepada perusahaan-perusahaan di mana masa Covid ini mereka butuh untuk bertahan. Bertahan hidup. Bertahan. Ya, alhamdulillah syukur dari pemerintah kita sendiri itu dibantu para musisi, Iya. para pemain musik. Ya, jadi akhirnya ya kita sangat berterima kasih lah ibaratnya dengan pemerintah. Akibat dari ini ada bantuan lah semacam kemanusiaan. Ya, mereka dapat sembako, tapi kita data semua. Karena ini tetap mengacu kepada pemerintah, terutama Dinas Pariwisata. Yaannya seperti itu. Ya. Diperhatikan gitu ya. Oke. Diperhatikan, Berarti karena Akang ini sebagai ketua PAMI mungkin banyak anak anggotanya, Iya. anak buahnya. Gimana nih Kang? Iya, Masa iya. corona Iya. nggak belum dapat penghasilan, belum ada apalagi penghasilan. sebentar lagi Lebaran kemarin gitu Iya. ya. Banyak keluhan-keluhan Iya. seperti itu. Tapi alhamdulillah Iya. dengan tindakan dari ketua sendiri Iya. ada Ada. take and give-nya dari pemerintah daerah Iya, juga. itu yang kita lakukan kemarin. Iya. Seperti itu. Luar biasa sekali. Anda berarti menjadi ketua sangat
bertanggung jawab sekali kepada anak buahnya. Luar biasa. Kita bersyukurlah, artinya kan bisa membantu sesama Betul. sesama musisi, Iya. sesama penyanyi. Ya Betul. disinilah tugas kita sebagai ketua. Iya. Artinya kita bertanggung jawab kepada organisasi yang kita pegangin. Oke, betul banget, luar biasa. Karena kita juga sebagai warga biasa Ya. berharap ya sesuatu perhatian tentunya ya dari pemerintah daerah atau juga dari pemerintah pusat itu sendiri. Oke, Kang Wagista juga selama corona kegiatannya apa? Selama di rumah aja? YouTube. Ya, masih manggung-manggung di kamar atau di mana? Yang jelas sesuai anjuran pemerintah ya, Iya. kita harus mentaati juga. Betul. Mau tidak mau demi semua lah gitu ya, demi kesehatan. Namun di sela-sela off lah, dikatakan off ya. Iya, kita off total banget. total Memang ya. off total banget kita. Ya mungkin saya pribadi, alhamdulillah saya ada lah ya kegiatan meskipun di rumah, istilahnya di rumah produktif lah. Ya seperti bikin aransemen atau Iya. ya sekarang juga bikin konten YouTube juga. Sekarang gitu kan. Ada YouTube. Dan nanti juga jangan lupa subscribe di channel SPP Kop ya. Nanti ada nama udah saya. Sambil promo. Iya, oke, baik. Keren. Pokoknya SPP Kop subscribe channel, pokoknya juga nanti kalau ketemu di channel yang lain ada muka saya subscribe juga itu. Nah, ya, ada mukanya di toko, jangan lupa dipencet itu wajahnya ya. Biar keluar. Biar keluar orangnya langsung gitu ya. Kang Ya. lagi, ya, selama kemarin kan kita di rumah aja tuh udah sekitar 3 bulan nih Kang ya. Akang sudah menciptakan satu lagu nggak sih gitu? Ada Ada, nggak? Ada berapa ada. lagu yang akan ciptakan? Gitu? Saya Ciptaan sebetulnya- sendiri? Saya kan kebetulan di rumah ada home recording ya. Iya. Saya punya home recording juga. Setelah di luar musik, di luar manggung juga saya selalu dapat klien yang bikinkan lagu-lagu gitu kan dan lain-lain dan cover-cover gitu. Tapi yang saya bikin itu kemarin selama COVID ya. Iya. Tentunya 3 bulan terakhir saya bikin kemarin iseng-iseng sampai ada 4 lagu lah. Ada 4 lagu. 4 Itu lagu. udah di aransemen, udah Ya, itu- udah dinyanyikan juga. Nah, itu udah dinyanyikan di channel saya gitu Oh, kan, iya. udah ada. Terus juga dari genre dangdut, Dangdut. terus pop, Heeh. Sunda, Ya, dan remix juga lah gitu ya. remix juga ada. Tetapi itu ciptaan sendiri. Hebat ya. Saya sendiri semua. Ciptaan alhamdulillah. sendiri hebat Bagus, banget ya. Luar Mungkin biasa. bisa sekali-kali kita ajak kita ya Iya. Kang Balon, kita Boleh. bisa Udah, bisa saya duet udah sama diajak. Kang Balon. Ini heeh. udah diajak, Udah coba. diajak. Udah diajak? Udah. Kang Balon diajak? Cuman nggak bisa nyanyi. Hah? Jadi itunya aja, jadi Oh dasarnya aja. iya, kalau Kang Balon jadinya hai. Kang Balon tuh bisa nyanyi sebenarnya. Dia itu punya bakat yang terpendam. Kang Balon coba kalau suaranya dikeluarin mungkin agak-agak langsing dikit nggak apa-apa. Iya, iya, pasti, Kalau pasti. dikeluarin itu sebenarnya bakat yang terpendam tuh itu. Muntah, muntah. Enggak, saya nggak bilang itu Kang. Gini ya, Celin, saya mau tanya ke Boleh. Kang Wagi. Kang Wagi kan suka musik rock, Heeh. jazz. Kenapa sih milih hidup di dangdut gitu? Apakah emang karena Dangdut itu komersil atau itu apa? hobi atau emang gampang nyari uangnya di situ gitu? Kalau pandangan saya ya pribadi ya, Ah. kalau berbicara tentang musik, sebetulnya saya tuh dibilang musisi dangdut bukan sebetulnya Ya. gitu kan, dibilang musisi jazz bukan gitu kan, dibilang musisi pop bukan, cuman saya mungkin lebih ke semua genre saya suka gitu lah gitu ya. Cuman kenapa di dangdut? Karena mungkin kebanyakan dari manggung saya itu hampir 60% di dangdut, gitu kan. Dangdut. Cuman mungkin pop juga 40%-nya gitu. Sebetulnya kalau di istilah presentasikan pasarnya seperti itu. Kalau saya pribadi secara hati kecil saya lebih suka ke pop. Kalau saya pribadi, cuman mungkin karena saya orangnya fleksibel, jadi seringnya di dangdut lah. Makanya lebih condong ke dangdut karena mungkin lebih banyak pasar di dangdut gitu. Oh gitu, Ya. lebih gampang gitu Ya, ya, lebih pasarannya gampang nyari mungkin uang di sih dangdut. intinya. Iya, gitu. Kang Terus saya beda. iya. Kalau misalkan ini Kang Feriansa itu beda, karena itu yang namanya satu entertain dan yang Iya. satu lagi kerja formal berarti ya. Iya. Itu dua dunia yang sangat berseberangan sekali. Berseberangan banget ya. Itu sangat susah untuk menyatukannya gitu. Nah, mungkin ada triks atau juga tips tersendiri dari Kang Feriansa karena mungkin di sini juga dulu-dulu yang nonton juga di sini Iya. mungkin beda-beda gitu ya. Karena kalau menurut saya pribadi, Iya. musik itu jati diri. Jati diri. Nah, jati diri.
Jadi ketika kita menunjukkan jati diri kita, disitulah mungkin tergantung masing-masing individu. Ya. Seperti kata beliau tadi, dia punya gender yang berapa? Ada rocknya, ada dangdutnya, mungkin di situ. Tapi kalau kita bicara tentang musik dangdut, karena musik dangdut ini kan di era tahun 40-an, era tahun 60-an, Iya. itu namanya Melayu. Melayu, betul. Melayu. Orkes Melayu. Karena musik ini datangnya dulunya dari India, Iya. dari Arab. Karena berawal kata dangdut. Dangdut. Jadi dua kata, dangdut. Iya. Jadi di era itu orang baru mengenal. Nah, ketika masa-masa itu pun waktu itu mulai masuk budaya-budaya barat. Iya. Nah, ketika budaya barat mulai masuk di Indonesia, baik film maupun masalah penyanyi atau apa, itu sangat tidak diperbolehkan budaya barat itu. Iya. Nah, disinilah kesempatan musik dangdut ketika itu mulai naik, Mulai. mulai agak bebas. Iya. Karena kalau dulu kan orang bicara musik dangdut, kampungan. Iya. Nah, tapi lama kelamaan itu musik timbul menjadi semacam kebiasaan dari kalangan bawah maupun kalangan atas, sehingga bisa diterima. Nah, contoh bukti sekarang misalnya kita lihat dari para artis-artis musisi kayak Dewa, kayak Seleng, mereka tidak malu-malu lagi untuk menyanyikan lagu dangdut. Saya lihat. Nah, di situ saya lihat. Jadi artinya musik dangdut ini jangan kita kualifikasikan musik rendahan. Iya. Karena sekarang ini kita lihat, kalau kita lihat ya, para pemain musik contohnya, para penyanyi, mereka bisa menyesuaikan seiring dengan zaman. Iya. Dulunya kan penyanyi dangdut ini terkenal dengan seksinya, pakaiannya. Terus sekarang enggak. Iya. Enggak. Jadi di sini kita lihat, aku lihat, jadi memang musik bisa diterima di kalangan semua masyarakat maupun lapisan pejabat maupun sampai ini pun bisa diterima. Oke. Di mana penempatannya. Iya, betul. Dan sekarang alhamdulillah musik tuh sampai dangdut itu sampai keluar negeri. Kalau Betul saya lihat. sekali, ya. Nah, jadi di Amerika sendiri khususnya pernah mendapatkan muri, orang kulit hitam punya itu. Pernah saya baca waktu itu artikel, mereka memenangkan muri itu Iya. untuk menyanyikan lagu dangdut. Nah, di era tahun 70-an, waktu itu ribut antara musisi rock, awal-awal gitar, dengan melodinya ngewel gitulah. Nah, era-era itu Iya. timbullah waktu itu pertikaian antara grup Good Bless dengan Soneta Group waktu itu. Disitulah timbul ininya waktu itu. Mulai adanya musik dangdut mulai dikenal. Betul. Karena ada budaya baratnya ketika itu. Tapi alhamdulillah Semakin sejak ada ketua umum kita, PAMI, Iya. Pak Haji Raden Roma Irama, Iya. beliau melantunkan nada-nada lagu dangdutnya dengan nada-nada dakwahnya. Iya. Mungkin di situ sambil hijrahnya di situ ya, alhamdulillah berkah akhirnya. Iya, betul. Dan sampai hari ini pun dangdut menjadi go internasional. Betul banget, dan salah satunya dangdut itu menjadi ikon Ya. negara kita, tentunya negara Indonesia ya. Oke, Kang Balon. Kang Balon, nah, ini ada kesempatan ketemu sama ini nih, Ya, apa musisi, senang sekali saya. bisa belajar, kita bisa belajar lagi dengan musik dangdut. Dan lagunya yang, kan kalau misalkan Akang di dangdut ya, oke. Lagu yang paling Akang sukai itu apa sih, Kang? Paling saya suka Ya, itu. dari dangdut, tapi dangdut ya, kalau misalnya pop rock Ya, mah udah pasti. kalau ini saya mah. pribadi sih lebih ke suka lagu dangdut karya-karya Bang Haji. Karya-karya Bang Bang Haji. Haji Romera. Oh, Itu saya suka. itu yang suka Karena banget. menurut saya, Kenapa? itu, karena saya di Jiwa Rock dulu. Iya. Ya. Jadi Hijrah. agak kayak sih ada kaitan ya. Heeh. Karena setahu saya, analisis saya, alasan Bang Haji itu lebih ke blues, banyak blues. Oh, jadi kalau musim Bang Haji itu banyak Nah, bluesnya. karena saya juga suka blues, jadi begitu mengenakan oleh karya Bang Haji, dikemas blues menjadi seirama dangdut gitu ya, agak kawin dengan blues. Kayaknya saya lebih suka ke aransemen Bang Haji Romero. Oh gitu, berarti Kang Wagi mah sukanya blues, Iya. sukanya pakai blues lah. Kalau saya mah sukanya pakai daster. Berarti gitu. banyak banget ya. Sirik Kang we. Wagi, kayaknya tuh kan genre dangdut tuh ada genrenya atau enggak? Genre gitu. Genrenya. Genre itu. Sebetulnya Ada genrenya kalau setahu saya tuh kalau genre ya dangdut gitu. Ah, Nah, dangdut kalau pop lah gitu ya. Oh, berarti kan dangdut tuh bisa. beda-beda ya, Celin. Iya. Ada yang Melayu gitu, terus ada yang rock, Ada yang rock, rock ada yang dangdutnya koplo. ada yang koplo, terus
Yang Sekarang yang lagi musim-musim rampak itu. itu. Nah, yang lagi sekarang yang musim-musim booming itu kan ya. koplo. Itu menurut saya tuh bukan genre ya, hanya perkembangan Adaptasi tiap atau tadi kan kata Pak Ferry kan setiap zaman ke zaman, tahun ke tahun kan ada evolusi gitu Iya. kan. Dari mulai generasi gambus, Iya. orkes, dangdut, sehingga sekarang mungkin dengan zamannya dangdut koplo itu Iya. mungkin menurut saya itu tetap satu genre mungkin ya. Cuman dengan adanya evolusi zaman sehingga musik juga ikut berkembang gitu. Jadi ada koplo, maka sekarang kan ada yang dikolaborasi dengan Jepong, Ya. ada dikolaborasi dengan Kembul gitu kan. Itu mungkin suatu eksplor atau perkembangan dari zaman ke zaman Ya. dari genre dangdut gitu. Oh iya betul. Nih kalau di Tasikmalaya sendiri di tahun 2020 ini, nah yang lagi tren musiknya itu musik koplo atau apa gitu? Atau Jawa, sekarang lagi banyak kan misalkan lagu musik dangdut tapi lagunya atau juga liriknya Jawa. Nah atau ini tahun 2020 ini di Tasikmalaya sendiri ya, karena kita sebagai orang Tasik gitu ya, apa yang lagi tren viral atau yang lagi boomingnya di apa dangdutnya? Ya. Kalau setahu saya dan analisis saya sebagai musisi Tasik ya, Iya. dan saya selaku pelaku juga sekiri manggung gitu. Nah iya. Dan kenyataannya di lapangan itu untuk khususnya Tasikmalaya Iya. justru tetap mengindahkan khasnya original Oh iya. untuk Tasik. Iya, untuk para penikmat dan pendengar. Nah, ini kan untuk sekolah Tasik. Iya. Karena kenapa Tasik lebih kental ke masih original? Karena mungkin dari mulai generasi sebelumnya, Iya. kayak Mbak Epi Tamala kan Tasikmalaya. Bang betul. Haji jelas kan, Bang Haji Roma Yama Tasikmalaya, Alam. Caca Handika, Iya. Alam, mereka itu semuanya bergenre ke original. Original. Gitu ya. Cuman mungkin dengan perkembangan zaman itu juga, Iya. ya, mungkin agak-agak Di mix tetap and original, cuman agak dirubah dengan genre setengah dangdut, setengah koplo. Gitu. Oh gitu, tetap ya. Berarti ya. penikmat Tasikmalaya ini masih tetap ya ada original. Original, cuman sekarang mungkin agak dirubah agak beatnya aja. Gitu. Oke, baik tentunya Kang Balon. Iya, Jangan ternyata. kemana-mana, kita akan balik lagi masih di acaranya Uyuhan. Kasihku paling cakep paling ganteng, apa yang kau cari lagi? Cinta setia dariku belum cukuplah bagimu. Setiaku menanti abang pulang, wajahmu ku sudah kusam. Bajuku tak berhenti pula, diam tiada cerita. Ku tahu abang bekerja sehari, kadang-kadang lembur sampai pagi. Istrimu yang sedia menyuguhkan kopi, dari panas sampai dingin lagi. Hatiku tak mengapa, asalkan jangan lupa minumlah sekejap saja. Senyummu biar jelek apa penting, pakai tetes air hujan. Di hatiku ini yang dilanda kesepian.
cerita. Ku tahu abang lelah bekerja sehari, kadang-kadang lembur sampai pagi. Istrimu yang setia menyuguhkan kopi, dari panas sampai dingin lagi. Adukun entah mengapa, asalkan jangan lupa minum secukup saja. Senyummu biar bibir abang membleh bagai bibir air hujan. Bagi hatiku ini yang dilanda kesepian. Yes, oke. Luar biasa sekali ada Teh Tata Angel. Keren banget, cantik banget ya bersama Rovista Nada. Mana tuh suaranya mana ya? Iya, Kang Ijul, hatur nuhun udah dongkap ka dieu nya. Kesini jangan lupa bawa apa aja. Bawa apa aja dari rumah ke sini? Kak Karen. Kan udah aja cenah kamari ngobrolna teh. Enggak. Iya, Kak Karen bebetian sabang saningnya. Oke, baik para dulur-dulur kabeh dimanapun berada. Tentunya kita juga masih ngobrol-ngobrol bersama Kang Balon. Iya. Iya. Kang Balon, Ya, nih kita tadi udah ngobrol-ngobrol ya. Selama masa pandemi ini banyak keluhan dari para semua orang. Berarti bukan para musisi aja yang berkeluh kesah ya. Semua orang di dunia ini juga pasti berkeluh kesah gara-gara akibat pandemi COVID-19 ini. Tapi yang harus kita lakukan tetap kita survive ya. Kita juga tetap produktif ya di rumah aja. Walaupun memang sekarang kita udah mulai ada kegiatan nih ya, mulai keluar rumah asalkan kita harus memakai masker dan juga kita juga harus jaga jarak, tetap protokol kesehatan harus tetap kita lakukan untuk mentaati peraturan dari pemerintah itu sendiri. Nah, ini kita udah masa-masa jilid ketiga PSBB atau jilid-jilid yang berikutnya PSBB. Kita harapannya apa nih Kang ya dari Kang Feriansa sendiri gitu ya dengan secara kondisi seperti ini ya dan banyak event atau juga banyak planning yang tertunda. Ya. Nah, ini boleh dong unek-unek kita boleh disampaikan ya di acara ini. Mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan dan juga harapannya seperti apa, Kang Feriansa? Ya harapan ya kalau dari kita ya sebagai pemantau lah ibaratnya sebagai ketua musik lah ibaratnya Iya. kan kita harus kita pikirkan ke depan ini bagaimana para musisi ini bisa hidup dari royalti mereka, dari para penyanyi, dari para pencipta lagu. Iya. Nah itu jadi dari situ pun ketika terjadi ini wabah ini mereka tetap mendapat royalti. Contohnya karya-karya mereka, Iya. lagu-lagu mereka ketika dinyanyikan di karaoke atau apa, itu tetap mendapatkan fee gitu loh untuk lagu-lagu ciptaan mereka. Dan ke depan harapan kita ingin kepada pemerintah juga agar para musisi ini bisa hidup. Contoh ketika nanti suatu saat ingin menyanyikan lagu-lagu ini harus terdaftar dulu. Iya. Ketika manggung di mana misalnya, Iya. itu akan berapa lagu dibawa, kan seperti itu. Nah nanti lagu-lagu itu akan dibayar. Nah ketika lewat dari itu tidak bisa lagi. Oh gitu. Nah ke depan akan seperti itu. Akan seperti itu konsepnya. Dan juga mungkin di masa pandemi sekarang ini, kayak wabah sekarang ini mungkin ya para musisi-musisi kita melakukan ya live streaming mereka untuk mencari ya seperti yang disampaikan tadi kan dengan cara membuat YouTube lah atau Iya. apalah itu kan sifatnya kan karena akan menarik follower lah setidaknya Iya. kan. Kegiatan lah, ada kegiatan ya. Kegiatan, jadi tidak jenuh. Positif. Tapi kita tetap menjaga kesehatan itu ya sih dari saya. Itu aja mungkin ya harapannya seperti itu ya Kang ya. Ya. Oke, Kang Wagi sendiri yang diinginkan sendiri ya, yang diinginkan ya, yang diinginkan itu misalkan walaupun kita memang dalam kondisi pandemi ini tetap apakah tetap pengen bisa manggung atau apa ada kebijakan-kebijakan mungkin dari pemerintah seperti apa yang diinginkan? Yang paling saya ingin itu ya, yang jelas saya berdoa kepada Allah, semoga wabah ini diakhiri lah gitu ya. Amin. Karena- benar. Dalam konteks ini,
kita mohon doa supaya segera diangkat wabah ini agar kita semua Iya. bisa melaksanakan aktivitas masing-masing. Itu Amin. musik, musisi, Iya. penyanyi. dan sebagainya lah gitu kan. Mungkin yang terkena dampak ini kan bukan itu saja. Makanya saya paling ingin itu ya berdoa kepada Allah semoga cepat diangkat ini wabah biar semuanya pada lancar kembali gitu. Cepat selesai tentunya ya. Ya. Oke, dan itu juga mau saya tanya boleh ya? Boleh saya tahu ada berapa mungkin event atau juga ada berapa schedule yang cancel selama ini? Kalau buka-bukaan, Muhajatan cancel gitu. Kalau buka-bukaan ya boleh sedikit ya kalau bocorannya. buka-bukaan ya, Iya. dari saya terakhir manggung itu 25 Maret terakhir itu, Oke. 25 Maret, maka itu udah masa-masa Iya, udah mulai Mulai masa. buka, masa Iya, peak. mulai corona. puncak itu kan. Iya. Dan padahal bulan Maret, April sebelum puasa itu saya udah punya panggung hampir 20 lebih lah gitu ya. 20 Kang 20 Balon. lebih. Pasti. Semuanya 20. yang April itu 1 bulan habis sudah nggak ada. Habis sudah. Nah, karena mungkin dengan adanya aturan tidak PSBB. boleh wabah gitu kan, tidak boleh Iya. ada kumpul-kumpul sehingga suasana seperti hajatan, event kan yang mengundang masa banyak itu sehingga tidak diperbolehkan. Iya. Ya otomatis dampaknya kepada kita sebagai musisi bedok semua lah, bedok gitu ya. Oh ya, jadi itu. Nah, Kang, kemarin yang 1 bulan itu kita akan lagi puncak-puncaknya corona. Berarti Bahkan itu semua bukan cancel. 1 bulan. 1 bulan berapa Itu bulan? yang Maret, yang Maret. April ya kan? Yang April itu 20 panggung. Mei. 20 panggung. Terus Heeh. kemarin yang Agustus yang Mei. Syawal gitu kan. Heeh. Mei kan masih agak puasa ya, Iya. masih berkurang. Syawal itu Sawah. biasanya kita Kita banyak tiap job tahun ya. itu kan ada untuk kalau istilah musisi itu kan panen gitu kan. Panen. Kita itu betul. panennya kalau musisi di bulan Syawal, Sawah. bulan haji dan bulan itulah. Gitu. Iya, Nah, betul. kemarin Syawal itu kita yang ditunggu-tunggu ya mungkin karena ini kehendak Allah ya. Iya. Mungkin bukan kehendak kita ya, kita pasrah saja ya. Kenapa? Karena mungkin beberapa job yang buat Syawal itu Semuanya banyak bedok juga gitu gedor kan. juga, cancel Bedok juga. Nah, itu kan cancel ya. Nah, Cancel, sekarang kan cancel. kita udah melewati, udah mau masuk new normal nih. Nah, apakah ada kontak lagi nggak? Kang, yang dulu tanggal 12 Maret atau misalnya tanggal 15 April 20 ini nggak jadinya tanggal sekian gitu. Apa belum ada sampai sekarang kontak lagi atau akan diganti geser? Untuk sekarang Iya. ya kita sudah ke fase new normal. Alhamdulillah mungkin ya, alhamdulillah agak lebih membaik dari sebelumnya gitu. Iya. Cuman job yang baru masuk itu semuanya yang baru. Oh, yang baru. Jadi Berarti kalau yang yang- lama masih Yang geser tangga atau istilahnya pindah tangga itu Iya. udah nggak ada, belum ada. Belum ada. Cuman yang masuk sekarang itu alhamdulillah untuk bulan kedepannya dari mulai Juli Agustus kita udah mendapatkan take order lagi ya dari Oke. klien dari Nur Hajat gitu. Ya mereka juga mungkin tetap selama new normal menggunakan protokol, menjaga protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. tuh. Dengan anjuran bersyarat boleh hajatan dengan Iya. protokol yang sudah ditentukan ya Mas. Tetap, tapi kan kalau ada. wedding sekarang udah mulai ada ya? Ada udah tapi mulai. tetap protokolnya Iya. ada itu. Cuman Dipakai ya? wedding sendiri kalau misalkan manggung di wedding juga dibatasi ya? Ya. Tetap Ya, dibatasi. seperti Ya, dibatasi. dibatasi Harusnya ya. misalkan undangan 100, mungkin yang datang 50 betul. bisa aja. Kemarin saya lihat di edaran ya surat Iya. dari Pak Wali Kota gitu, khususnya Pak Wali Kota Sipaya itu dengan salah satunya 50 itu dengan orang ya? minimal maksimal 50 orang dari kapasitas. Oh gitu, ya, podium gitu misalnya. tapi mulai sekarang udah mulai ada kelonggaran berarti kan Kang Iya. Balon ya. Nah, Berarti job udah mulai ada lagi nih buat para musisi juga khususnya yang ada di Tasikmalaya juga ya. Kita udah mulai ada sedikit cahaya tentunya ya. Ya walaupun memang kita tidak total Kang, Iya. bener nggak sih? Tapi alhamdulillah sakit oke uyuhan. Alhamdulillah sakit Uyuhan. bener. Bener, sakit ada udah mulai ada titik terang buat kita semuanya khususnya buat para musisi yang ada di Tasikmalaya gitu ya. Walaupun event di rumah gitu tetap berjalan juga itu salah satunya. Kang Balon sendiri apa resolusi tahun 2020 ini? Coba Solusinya? saya mau nanya, coba Kang Balon. Ini, Apa? ini Apa? saya buat Cepat ini nikah ya panggung. Mas. Apa? Naon Kang? Buat Ipan-Ipan ya. Oh, buat Event-event seperti event ini. tetap berjalan ya Kang Event ya? berjalan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan cepat apa ya normal. Dapat jodoh kembali. lagi. Jodoh mah nantilah tuh. Oh, jodoh mana? Kalau lagi kan itu udah banyak, artisnya banyak. Banyak, Yang udah kenalkan pesen 3. sekali-kali mah.
Nah, untuk tahun 2020 ini semasa Covid ini wedding udah mulai berjalan lagi. ya. Walaupun memang cuma 1-2, tapi itu adalah satu titik terang buat kita semuanya, Kang ya. Oke, buat Akang sendiri mungkin setelah masa new normal ini ada job lagi untuk wedding. Berapa job yang sudah dilaksanakan? Ya, kebetulan untuk sekarang ya, Iya. yang sudah take order ke kita, ke tim musik, ya dari hajatan udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada. sekarang udah mulai masuk-masuk Oh, lagi udah ya. mulai telepon Kang Wagi, tanggal 20 free itu. Bulan kosong, bulan. Nah, bulan, barulah jika bedog, onde bedog. tunggu namanya, jika Alhamdulillah. balon ya onde. Mungkin yang lebih signifikan dari mulai Juli ya, Iya. Juli, Agustus itu udah mulai. Kalau dilihat grafik, gitu lah. Udah mulai, Alhamdulillah. kita udah mulai ya. Berarti kita udah mulai hidup lagi nih di dunia permusikan Tasikmalaya ini, alhamdulillah. Nah, Kang Ya. Feriansa juga mungkin ada mulai titik terang ya, job-job lagi, udah mulai sidang lagi di pengadilan atau seperti apa, atau udah masih online juga sidangnya? Alhamdulillah ya, sekarang baik mau online mau tidak, kita udah berjalan terus, mau Udah berjalan Covid mau terus apa, ya. pokoknya kita hajar Ya. terus. Hajar Karena terus. ya kita bagaimana, ini nasib masalah orang. kan. Betul. Nah, nasib masalah orang ini kita nggak bisa menunggu. Iya. Contoh kayak kita bicara musik, ini anak-anak yang di pemusik ini juga harus makan. Bagaimana caranya supaya mereka bertahan kan? Iya, betul. Karena di masa wabah seperti ini kita ingin mereka bertahan dulu itu. Iya. Nah, sama dengan kita sebagai pelayan abdi masyarakat juga, ya artinya kita juga harus memberikan bantuan hukum cuma-cuma terkadang. Iya. Ya seperti ya gimana dong Pak, masalah saya akan disidangkan ini. Ya tetap kita lakukan upaya hukumnya, upaya proses jalannya bagaimana. Ya baik melalui online ataupun tidak, tapi tetap menggunakan aturan protokol pemerintah. Betul Tidak boleh sekali. melenceng, itu harus rajin menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan. Iya. Ya itu yang paling penting lah kalau menurut saya. Tapi kalau masalah rezeki memang udah diatur sama yang, Udah diatur sama yang sama- kuasa lah, sama Allah iya, Subhanahu wa taala. sama yang di atas juga. Jadi kita Cuman, dikejar pun tinggal kalau kita, mau rezekinya. tinggal kita dari pribadi kita banyak-banyak bersyukur aja. Betul sekali. Tapi nih Kang Feriansa ini sebagai ketua PAMI di Bangka Bangka Belitung Belitung. juga tetap ya memfasilitasi para anggotanya ya, luar biasa, keren banget kan ya. Oke, tentunya ya buat para pemirsa dan juga buat para dulur-dulur kabeh dimanapun berada ya. Mungkin itu tadi kita bincang-bincang bersama narasumber kita yang luar biasa, yang kece badai, kena badai, kecenya ada nggak ya? Ada dong ya. Kece abis. Pasti ada, kece abis, yang kecenya abis gitu ya. Oke, dan bersama Kang Wagista ya. Wagista. Jangan lupa juga ya, silakan aja ditonton Kang Wagista, tinggal klik aja udah langsung keluar wajahnya. Kalau ada ketemu ya di toko, wajahnya dipencet aja langsung keluar Kang Waginya ya. Nah, itu ya. Terus juga Kang Feriansa sebagai ketua PAMI di Bangka Belitung ya, dan juga Ya. sebagai advokat juga. Thank you banget udah hadir di sini ya Kang. Ya, amin, amin. Atas waktunya, thank you banget. Kang Balon juga ada yang mau disampaikan di akhir kata, mungkin kata-kata terakhir? Boleh? Terakhir. Ada yang mau disampaikan? Kata terakhir. Kata-kata terakhir itu apa? Coba. Terakhir segmen ya. Heeh, di segmen Jadi terakhir apa? kesimpulannya gini ya, perkembangan musik dangdut tadi sudah dijelaskan bahwa perkembangan dangdut di Indonesia itu sangat pesat sekali. Dari tahun ke tahun tuh banyak perubahan, banyak pengadaptasian, mau itu dari komunitas atau dari grup-grup yang ada di daerah gitu. Atau mungkin Jadi intinya setelah kita bincang-bincang bersama para bintang ini, Ya. ya, dan ada nggak sih keinginan buat, kayaknya mau deh aku jadi penyanyi dangdut, karena apa? Lumayan juga, komersil juga, nah gitu. Ada kalau nggak punya? ya, kalau saya tuh emang tadinya pemain musik oh, gitu. pemain musik. Pemain wedding juga, pemain saksofon, Oh, cuman sekarang lebih enak belakang layar aja sih. Oh iya, Nah. lebih enak di belakang layar, Belakang tidak layar terlihat gitu. Iya, gitu ya. gitu. Tapi basically-nya Kang Balon ini juga di Musik tadinya. gitar, pemain gitar. Pemain, tadinya Musiknya drum, apa? saxophone. Rock, duster, atau blues? Hah? Di apa? Reggae? Reggae. Saxophone, reggae pernah dulu. Oh, reggae pernah. juga. Oh, Ron oke. sih, Ron. Oh, oke, baik. Kang Balon, thank you banget udah nemenin Neneng Elin di
di sini udah hadir. Besok juga nemenin terus ya. Siap. Aku nggak mau pisah sama Kang Noel. Siapa tahu kita teh jodoh. Jodoh dalam MC bareng. Oke, baik. Thank you Kang udah hadir di sini. Dan juga thank you banget ya buat para dulur-dulur KB. Dan tetap ya saksikan, tonton terus acaranya Uyuha. Kau kebangetan mah sambat welas ra ono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kau kebangetan mah loro ati iki sambarno karo janggo latihan. Sone wis oleh gantimu, wis ra kacau aku. Mergo wis tau jatuh. Biyen aku cepetan, suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sasaya budak. Biyen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Percaya noning awet bejo janjimu, ambruk jaga kunuruti angan-anganmu. Sakabehane wis tak turuti, tapi babling jani dalam awal demi dalane. Metu kono belok kiri lurus wae, rasanya sepion musik marangi hati tambah berbani. Biyen aku cepetan, suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sangsaya bubrah. Biyen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Percaya noning awet bejo janjimu, ambruk jaga kunuruti angan-anganmu. Sakabehane wis tak turuti, tapi malah blejani dalam malam jujuni